Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Salve. Mari kita awali webinar serial ke-12 dengan tema elektrifikasi remote area dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, dilanjutkan dengan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Universitas Indonesia. Operator dipersilakan. Hari ini kita akan mendengarkan paparan tentang peningkatan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi dari Bapak Insinyur Wanhar selaku Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Beliau akan didampingi oleh Bapak Nur Hidayanto, STMT. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Pak Wanhar dan Pak Nur atas kesediaannya berbagi pengetahuan, terutama program pemerintah, sehingga partisipan mendapat keterangan seterang-terangnya.
tentang program kelistrikan desa dan rasio Apa ini? elektrifikasi. Hah? Webinar akan dibagi 3 bagian besar. Pertama, pemaparan dari pemakalah, narasumber, kemudian tanggapan dari para panelis yang sudah hadir. Saya lihat Pak Sumaryadi, selamat datang Pak. Juga Bapak Joko Abumanan, serta Pak Edison Sipahutar. Saya lihat panelis-panelis sudah hadir. Terima kasih atas kesediaannya. Selamat siang, Pak Adi. Ya, terima kasih lah. Setelah itu kita buat diskusi terbuka. Partisipan yang hadir boleh mengajukan pertanyaan maupun pernyataan. Dan di bagian penutup akan ada pernyataan-pernyataan penutup dari narasumber dan para panelis. Tanpa berpanjang lebar, kita akan masuki bagian pertama, tapi sebelumnya kita dengarkan sambutan kunci dari pembina Kagatrik UI dan juga penanggung jawab teknik Lembaga Sertifikasi Kompetensi Gatrik UI. Dipersilakan Bang Jarman Sudimo. Silakan Bang. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat narasumber webinar, yaitu Pak Wanhar, Direktur Pembinaan Ketenagaraan Kementerian SDM. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta webinar, serta moderator dan para panelis webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mengingat masih bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir batin bagi seluruh peserta webinar yang merayakannya. Selanjutnya, saya ucapkan juga terima kasih pada Pak Wanhar atas kesediaannya untuk menjadi narasumber webinar pada siang ini, yang merupakan seri rangkaian webinar yang membahas elektrifikasi remote area. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, salah satu kebutuhan pokok sesudah sandang, papan, dan pangan adalah kecukupan listrik bagi seluruh masyarakat. Saya bersyukur saat ini Indonesia sudah mencapai rasio elektrifikasi sekitar 99,83%. Namun bila kita hitung berdasarkan penduduk Indonesia yang saat ini pada tahun 2024 adalah sebesar 281 juta jiwa, dan dengan asumsi satu keluarga adalah 4 jiwa, maka masih ada hampir 120.000 rumah yang belum mendapat listrik, dan mayoritas mereka tinggal di remote area. Karena itu, kita perlu mengusahakan agar capaian rasio elektrifikasi tersebut menjadi 100%. Selain itu, tantangan yang harus diselesaikan adalah jam nyala listrik, karena banyak rumah yang meskipun sudah mendapat listrik, tapi jam nyalanya hanya di malam hari, yaitu sekitar 12 jam. Malah ada juga yang hanya mendapat listrik selama 6 jam setiap harinya. Karena itu, pembangunan infrastruktur kelistrikan baik berupa PV atau pembangkit lainnya maupun jaringan listriknya perlu terus diupayakan. Selain itu, program pemasangan instalasi listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu yang telah dilakukan sejak tahun 2012 perlu terus dilanjutkan. Saya bersyukur bahwa topik webinar siang ini akan membahas mengenai program pemerintah yang akan mengusahakan rasio desa listrik dan rasio elektrifikasi dapat mencapai 100%. Diharapkan webinar siang ini dapat memberikan pencerahan dan penambahan wawasan bagi kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jarman Sudimo. Sambutan kuncinya. Kita akan segera masuki saja sesi pertama pemaparan materi dari Bapak Insinyur Wanhar. Tapi sebelumnya izinkan Pak saya bacakan riwayat hidup singkat agar lebih dikenal oleh partisipan semua. Mungkin sudah ada yang kenal, tapi yang belum kenal saya bacakan data singkat riwayat hidup dari narasumber. Pak Wanhar lahir di Batu Raja tahun 67. Sekarang menjabat Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan terhitung mulai tanggal 11 April
2022 sampai hari ini. Sebelumnya beliau menjabat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Sebelumnya lagi, tahun 2017 bulan Juli, Kepala Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Selama sekitar 2 tahun beliau menjadi peneliti tamu di Asia Pacific Energy Research Center, Tokyo, Jepang. Juga sebelumnya tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Tenaga Listrik di direktorat yang sama. Itulah gambaran singkat kepakaran dari narasumber pemakalan. Untuk itu kita berikan waktu, tempat, layar untuk beliau. Silakan Pak Wanhar. Baik, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih pada ini LSK Kagatrik ya, Betul Pak. atas undangan kepada kami ya. Alhamdulillah ini undangan yang kedua, cuman undangan yang pertama mohon izin Pak Jarman kami diwakilkan ke Pak Pramudia karena kami ada tugas lain. Alhamdulillah saat ini kami mempunyai kesempatan untuk memenuhi undangan Kagatrik UI. Yang kami hormati dan kami banggakan ya, Pak Jarman, beliau adalah salah satu Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ya, Bapak kami, pembina kami, pengarah kami, alhamdulillah sampai saat ini. Kemudian juga tadi saya mendengar Pak Adi ada Pak Joko Abumanan, tentu saja beliau salah satu direksi dulu di PLN, juga merupakan partner dan teman baik kami juga di PLN. Juga kepada Bapak Ibu, mohon izin nggak kami sebut satu persatu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah jelas secara singkat disampaikan oleh Pak Jarman bahwa akses listrik itu ya sudah merupakan suatu kebutuhan primer ya, mau tidak mau harus ada sebetulnya, sehingga suatu keniscayaan apabila masih ada saudara-saudara kita yang belum memiliki akses listrik ya di Republik Indonesia. Nah untuk itu Bapak Ibu mulai sebetulnya dari ketika Pak Jarman menjadi Direktur Jenderal, rasio elektrifikasi ini sudah merupakan IKU yang penting ya bagi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga merupakan salah satu juga yang menjadi prioritas ya di kantor ini ya, untuk selalu ditingkatkan dan diberikan perhatian yang khusus. Kami mencatat Pak Jarman ketika Bapak dulu Dirjen ya, sampai dengan tahun 2017-an ya, 2016-17 itu peningkatan rasio elektrifikasi itu cukup signifikan. Per tahunnya itu rata-rata 4%. Nah, tapi kemudian mulai 2018 ke atas itu karena juga lokasi ya, kemudian juga keterbatasan-keterbatasan yang sudah mulai ada, jadi memang peningkatan per tahunnya itu sudah sangat berkurang ya. Kalau kami hitung-hitung rata-ratanya hanya sekitar 0,3% ya. Bahkan dibanding dengan triwulan 2024 ya, kalau kami hasil rapat Monet triwulan 1 2025 sepertinya belum berubah ya Pak Nur ya, sepertinya belum berubah angkanya. Nah ini menunjukkan
betapa tadi pentingnya ya akses listrik, kemudian betapa juga sangat challenging-nya ya, menantang untuk di sisa 0, tadi disampaikan Pak Jarman 99,83 ya, 0,07% itu sangat kecil tapi sangat menantang. Dan apabila kita lihat lebih ke dalam ya, lebih detail, ternyata masih cukup besar ya jumlah saudara-saudara kita yang belum memiliki akses listrik. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin balik ke belakang ya. Jadi memang di Undang-Undang 30 tahun 2029. Nah ini ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan Pak Jarman ya, memang tujuan pembangunan tenaga listrikan itu untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar ya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di sini mungkin kata yang sangat terkait dengan listrik pedesaan ini adalah ya adil ya, adil merata ya, kemudian harga yang wajar. Karena apa Bapak Ibu? Kita belum merasa ya tidak memberikan keadilan ya sampai dengan telah tercapainya 100% rasio rektifikasi. Karena untuk saudara-saudara kita yang belum memiliki akses listrik ya, ada dua alternatif. Mungkin dia mengusahakan sendiri ya dengan harga yang cukup mahal ya, atau memang masih menggunakan penerangan yang non listrik. Nah ini sangat melukai hati nurani kita. Nah kemudian pada pasal 4 ayat 3 ya, di sini lebih jelas lagi di amanah Undang-Undang Tenaga Listrikan ini, untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, tadi ada klausul ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana. Nah, jadi sekali lagi kami tekankan pemerintah dan pemerintah daerah. Di sini ada gubernur, bupati, wali kota ya Bapak Ibu ya. Untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang. Ya. Kemudian yang ketiga, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, atau yang lebih kita kenal dengan 3T ya. Kemudian yang terakhir, pembangunan listrik pedesaan. Nah, ini yang lebih jelas lagi ininya ya, amanahnya. Nah, jadi pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tenaga Listrikan ini memang menjadi perhatian pemerintah ya. Karena Bapak Ibu sesuai dengan kondisi saat ini ya, PLN sebagai perusahaan listrik negara ya, kalau dulunya sekarang kan sudah merupakan persero. Nah jadi mau nggak mau PLN ini ada dua sisi ya, sisi yang dia komersial nanti dia harus untung. Nah sisi yang kedua adalah apa yang kita namakan PSO ya, public service obligation ya. Jadi mau nggak mau PLN juga sebetulnya harus pro ke pemerintah ya untuk menyediakan listrik pedesaan. Namun di sisi lain tadi kalau kita lihat di status dia sebagai persero, nah membangun bisnis ini tentu saja tidak apa namanya tuh menguntungkan ya secara korporasi. Nah sehingga memang timbang menimbang ini ya pasal 4 tadilah yang akan kita prioritaskan ya pelaksanaannya. Nah, karena seperti dulu ya ketika pertama kali kan memang ada APBN ya, APBN untuk baik Lisdes ya, Kitring ya, Kitlur dulu ya Pak Jarman ya. Nah, tapi kemudian karena APBN ini biasanya banyak kendala ya pelaksanaannya, nah kemudian dirubah menjadi penyertaan modal negara. Jadi uang negara itu diberikan langsung ke PLN, PLN yang langsung mengelola.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, PMN ini memang sudah meningkat cukup signifikan ya. Nah, namun pada 2 tahun terakhir PMN ini di apa ya istilahnya di cancel, dibatalkan ya, sudah dianggarkan tapi kemudian tidak dicairkan. Nah, sehingga PLN yang sudah terlanjur dibelanjakan, direalisasikan harus menanggung melalui anggarannya PLN atau APLN. Namun beberapa juga pendapat Bapak Ibu sebetulnya karena PLN ini sampai dengan saat ini itu apa namanya istilahnya cost plus margin ya, sebetulnya pendapat Pak Sekjen juga Pak Dadang ya udah nggak apa-apa ini masuk ke global cost. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu, PLN sangat menginginkan ya adanya PMN maupun APBN ini, mengingat memang ke depan PLN sudah mengalami kekurangan pendanaan ya, gap fundingnya sudah cukup besar ya, sehingga untuk RUPTL yang sekarang kita finalisasi, kemungkinan nanti PLN hanya akan membangun 30% untuk pembangkit, 70%-an itu nanti diberikan kesempatan kepada swasta atau IPP. Nah, tapi Pak Menteri Bahlil ini ya menegaskan ya bahwa PLN harus fokus untuk membangun jaringan infrastruktur ya, infrastruktur jaringan ya, termasuk transmisi ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, tahun ini 2025 sebetulnya sudah disediakan PMN ya melalui Kementerian BUMN sekitar 3 triliun ya. Dan yang pada awalnya Kementerian SDM anggarannya dipangkas ya karena invest efisiensi nol. Nah, Pak Bahlil sudah mengusulkan untuk perubahan anggaran ya. Jadi insya Allah nanti kalau seandainya disetujui Kementerian Keuangan akan ada tambahan sekitar 4,8 T ya Pak Nur ya. Nah, kita tunggu saja, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nah, kembali tadi kepada capaian rasio elektrifikasi, kalau kita lihat nah ini ya tadi sudah disampaikan Pak Jarman 99,83% ya untuk rasio elektrifikasi, dan rasio desa berlistrik 99,92%. Nah, angka ini Bapak Ibu sering menjadi perdebatan apabila kita publish di masyarakat ya, karena memang banyak hal yang menjadi kepentingan ya, mungkin kalau lagi mau pilkada atau itu ya pemilihan gubernur ya, angka ini tinggi jadi bagus. Nah, tapi kalau nanti dalam mereka meminta anggaran, nah angka ini terlalu besar. Nah, jadi perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu, kita atas saran Pak Menteri dan arahan Bapak Dirjen, kita akan berpatokan kepada rasio elektrifikasi yang listriknya dari PLN. Nah, apabila kita lihat kalau RE-nya PLN itu, Bapak Ibu, kita baru mencapai 98,45% ya, sedikit lebih rendah. Nah, jadi memang rasio elektrifikasi ini sebetulnya pernah ditargetkan tahun 2020 ya Pak Jarman ya, ketika masanya Pak Jonan 100% 2020 tidak tercapai. Nah, kemudian di akhir pemerintahan Pak Jokowi ya kita targetkan juga di 2024 100% nggak tercapai. Nah, ini ya kita targetkan lagi 2029. Nah, jadi memang sepertinya melihat tadi tinggal sedikit itu, kita rasa itu ya bisa tercapai. Ternyata tadi dengan banyak permasalahan ya, keterbatasan pendanaan, nah ini memang masih belum kita bisa capai. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila kita lihat di ini ya, di data di slide ini, memang
Indonesia bagian timur itu rasio elektrifikasinya masih cukup memprihatinkan ya. Kami bisa mencatat di sini hampir di semua provinsi Papua ya, minimal ada 4 provinsi Papua ini masih jauh di bawah rata-rata nasional ya. Kemudian juga di Kalimantan sebetulnya ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, ini juga kita melihat termasuk juga Nusa Tenggara Timur, termasuk juga yang rasio elektrifikasi PLN-nya masih di bawah rata-rata nasional. Nah, di samping itu di beberapa lokasi ya di Indonesia bagian barat seperti kita bahas ketika bersama Pemda Kepulauan Nias ya, merupakan lokasi ya yang rasio elektrifikasinya lebih rendah dibandingkan dengan Kepulauan Sumatera ya. Jadi juga mereka merasa kami jangan seperti Indonesia bagian timur, kami juga harus sama dengan di Kepulauan Sumatera. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, begitu juga dengan desa berlistrik ya. Nah, desa berlistrik ini kami sudah mengidentifikasi dan menghitung ya bersama PLN ya, ada masih sekitar 5.821 desa ya yang belum memiliki akses listrik PLN ya. PLN ya Bapak Ibu ya, mungkin saja ada akses listrik secara swadaya masyarakat ya atau yang non PLN. Nah, namun ada angka juga yang disampaikan PLN ya, kalau kami ingat kemarin ya ketika kami FDP dengan Komisi 12 DPR RI itu masih sekitar 10 ribuan ya. Nah, ternyata Bapak Ibu 10.000 itu adalah ya 5.821 desa ya yang berdasarkan Kepmendagri ya 100 2022, kemudian ditambah dengan dusun-dusun. Nah, dusun-dusun ini diperkirakan 5.000-an ya sudah diidentifikasi dan dihitung kita bersama PLN. Ini juga belum memiliki akses listrik dari PLN. Nah, sehingga wajar ya beberapa kepala daerah itu seperti kemarin Bupati Kepulauan Nias Utara itu sampai mengatakan ini data yang bohong ya. Di kabupaten kami masih banyak dusun-dusun yang belum memiliki akses listrik. Jadi dia tidak mengakui bahwa rasio desa berlistrik di Kabupaten Nias Utara itu sudah 100%. Nah, tapi berdasarkan tadi Kemendagri 100 2022 itu sebetulnya Kabupaten Nias Utara sudah 100% ya Pak Nur ya. Nah, ini memang sehingga dengan berbagai permasalahan dan perbedaan pendapat dan adanya kepentingan tadi ya, kami atas arahan Pak Menteri, Pak Dirjen ya, kami mencanangkan roadmap 100% rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik ya dengan target tahun 2029. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada waktu peresmian proyek infrastruktur keterkalistikan dipusatkan di PLTA Jati Gede. Nah, Pak Menteri Bahlil sudah membisikkan ya sebetulnya ya. Jadi kami selipkan di pidatonya Pak Presiden itu bahwa untuk mencapai 100% RE dan RD tadi masih diperlukan sekitar, kalau angka yang terupdate sekarang ini sekitar 50 triliun, mohon maaf, 50 triliun. Nah, tapi pada waktu Pak Prabowo menyampaikan itu sekitar 49 triliun. Nah, sehingga apabila kita bagi dalam 5 periode tahun ini sekitar 10 triliun itu Pak Presiden sebetulnya sudah mendukung ya untuk memberikan pendanaan. Nah, sehingga tadi kita usulkan tahun ini itu APBN Pak Jarman. Nah, mudah-mudahan nanti bisa disetujui. Nah, dari sekitar 50 T ini kalau kita lihat di uraiannya Bapak Ibu tadi sebagaimana disampaikan Pak Jarman, jadi 50 T ini adalah untuk jaringan listrik pedesaan itu sekitar 42,2
3T ya, 42,3 T. Kemudian peningkatan jam nyala, Bapak Ibu, seperti yang di Kepulauan Natuna ya, di beberapa di Indonesia bagian timur itu belum 24 jam. Nah, ini diperlukan juga sampai semuanya 24 jam itu sekitar 5,5 triliun. Dan satu program yang sudah masuk tahun keempat ya Pak Nur ya, ini adalah bantuan pasang baru listrik gratis. Nah, ini total sebesar 2,25 triliun. Nah, Bapak Ibu, kenapa bantuan pasang baru listrik gratis? Tadi memang sesuai amanah Undang-Undang pasal 4 ayat 3 tadi memang untuk memberikan pendanaan kepada masyarakat yang kurang mampu ya. Ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, diharapkan dengan adanya roadmap ini yang sudah kami susun bersama PLN, rasio desa berlistrik maupun rasio elektrifikasi itu sudah benar-benar itu ya apa namanya itu tidak ada lagi yang tertinggal ininya, sehingga nanti kalau apa namanya pendanaan ini bisa disediakan ya insya Allah tahun 2029 itu tidak lagi meleset ya seperti dulu kita mentargetkan di 2020 2024. Nah, mungkin ke belakang Bapak Ibu, ke slide belakang dulu. Nah, apa yang akan dilakukan pemerintah slide sebelumnya? Strategi yang akan kita lanjutkan sebetulnya ini melanjutkan dari yang dulu-dulu juga Pak Jarman, Bapak Ibu semuanya. Pertama, untuk yang sudah ada supply listriknya ya, ada apa namanya jaringan transmisinya, GI-nya sampai ke lokasi itu ya kita akan memperluas jaringan listrik pedesaannya ya. Mungkin nanti JTM-nya 20 kV atau JTR-nya ke rumah-rumah penduduk. Nah, ini strategi pertama, perluasan jaringan. Kemudian yang kedua, nah apabila jaringan transmisi GI-nya belum nyampe ya, dan ini masyarakatnya cukup apa namanya terpusat ya. Nah, ini akan kita bangun mini grid. Nah, mini grid ini nanti bisa dari apa namanya PLTS atau sumber-sumber energi terbarukan yang ada di setempat. Nah, dikembangkan mini grid, disambung dengan jaringan JTM JTR-nya, kemudian bisa melistriki masyarakat. Nah, yang ketiga adalah kita ini strategi ya, melakukan strategi dengan Supersun ya. Supersun ini Bapak Ibu sama dengan dulu yang LTSHE ya. Tapi Supersun ini baik dalam hal kapasitas ya sudah lebih sudah lebih besar ya, bisa sampai 900 ya, minimal 900 PA, maupun masyarakat yang menerima Supersun ini sudah menjadi pelanggannya PLN. Nah, jadi kalau dulu bukan pelanggan PLN, nah sudah menjadi pelanggan PLN. Nah, dengan Supersun ini nanti akan dibangun oleh PLN pembangkit renewable energy atau PLTS. Nah, PLTS ini nanti digunakan untuk mencharging baterai ya. Nanti baterainya disuap. Masyarakat membawa yang kosong ya, mengambil yang penuh ya. Yang tadi kosong dicas, yang penuh dipakai di rumah. Nah, ini untuk Supersun ini nanti instalasinya sudah sama dengan instalasi kalau yang sudah ada jaringan PLN ya. Jadi minimal ada 3 titik lampu ya, 1 kotak-kontak ya, sehingga nanti cukup layak ya untuk penerangan untuk saudara kita yang tadi di daerah-daerah yang remote area. Nah, jadi memang hampir sama dengan LTSAE, tapi yang menerima Supersun ini sudah menjadi pelanggan PLN. Jadi tidak ada alasan lagi nanti, kami belum mendapatkan listrik yang dari PLN. Nah, ini dalam rangka kami strategi untuk tadi menghindari perbedaan pendapat rasio elektrifikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila kita lihat ke program Risdes ya, mungkin di slide berikutnya. Nah, ini kita sudah mengidentifikasi ya
beberapa lanjut yang ini Pak. Oh, iya. Nah, ini kita sudah juga mengidentifikasi dari 42,26 T tadi, ya kita memerlukan penerusan jaringan diantaranya kabel laut ya, karena beberapa pulau-pulau kecil itu harus kita hubungkan ya. Kemudian tentu saja harus pembangkitnya juga ya harus dibangun ya, PLTS atau nanti PLT Bayu ya, atau nanti Tidal harus laut ya, TMH ya, mikrohidro. Nah, ini kira-kira 42,26 T itu untuk membiayai infrastruktur yang ini. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan ke lanjut yang kendala dan pengembangan ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kenapa kita tahunnya sekarang itu hanya 0,01 ya, rata-rata 0,02 lah. Beberapa tahun 3 tahun terakhir ini banyak hal-hal yang menjadi kendala kita. Di antaranya yang ada itu adalah kurangnya pendanaan ya dari PLN ya, APLN maupun dari pemerintah melalui APBN dengan PMN. Kemudian masalah perizinan ya, di beberapa lokasi itu ada desa atau dusun yang melalui perkebunan ya, atau melalui hutan konservasi, hutan lindung ya, lain sebagainya, sehingga teman-teman PLN tidak bisa melewati areal tersebut, jaringan distribusinya. Nah, kemudian juga yang juga sangat menentukan juga di daerah remote area itu adanya infrastruktur ya, pendukung ya, akses jalan, kemudian jembatan ya, pelabuhan, sehingga diharapkan nanti roadmap kita ini dengan bersinerginya permasalahan yang kita ini ya kita dapat pecahkan ini bisa menjamin ya target kita. Kemudian yang juga di Indonesia bagian timur, khususnya di provinsi di Papua ya, masalah keamanan. Ini juga seperti tahun lalu kita sudah menganggarkan Supersan ya. Ternyata beberapa daerah belum bisa kita realisasikan karena gangguan keamanan. Nah, kemudian yang nggak kalah penting juga adanya isu sosial ya, ketidakberterimaan masyarakat, misalkan tadi kebun atau lahan ya tidak mau dilalui oleh jaringan listrik PLN. Nah, kemudian juga yang nggak kalah penting juga ya adanya keterbatasan material distribusi utama ya. Jadi kabel SR-nya, kemudian meter KWH-nya. Nah, ini juga perlu kita sinergikan untuk penyediaannya sehingga nanti pada pelaksananya kita bisa mencukupi. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu beberapa kendala dan hambatan. Nah, mungkin di foto-foto ini beberapa kendala tadi bisa kita lihat langsung. Ada yang ngangkut tiang listriknya harus pakai helikopter gitu ya, harus melalui sungai ya, harus melalui bukit, pinggang-pinggang gunung lain sebagainya. Nah, berikutnya juga mungkin beberapa foto ya. Nah, mungkin yang terakhir tadi yang kami sampaikan BBBL, ini ada informasi untuk Bapak Ibu ya. Dari 2022, 2023, 2024 ya. 2022 itu sudah 80.183 rumah tangga ya. 2023 131.600 ya. Kemudian di 2024 ada 155.429. Nah, realisasi ini selalu melebihi daripada target ya, karena kami melakukan optimalisasi ya, efisiensi ya. Nah, sehingga kelebihan yang berada di realisasinya di Pulau Jawa, Sumatera itu bisa kita tambahkan volumenya. Nah, tadi sudah kami sampaikan, tadi ada 3 titik lampu ya, 1 kontak-kontak, kemudian juga diberikan sertifikat operasi untuk jaminan keamanan dan keselamatan instalasi, kemudian juga kita berikan
kapasitasnya untuk yang sekarang itu 900 PA ya. Mungkin tahun 2022 itu masih 450 PA, kami evaluasi ternyata 450 PA itu belum cukup lah ya, belum layak lah. Nah, kemudian ditambah dengan token perdana 100.000. Nah, ini Bapak Ibu salah satu strategi pemerintah ya yang cukup efektif. Nah, sehingga kami setiap tahun mendapatkan support ya dari kementerian lembaga. Mungkin ini Pak Adi, Pak Jarman, Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya, mungkin pemantik diskusi kita ya. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wanhar atas pemaparan materinya. Sebelum masuk ke bagian tanya jawab, diskusi dengan para panelis, kita jeda istirahat sejenak dulu ya Pak, boleh ya? Biar Bapak juga boleh ngopi-ngopi atau apa gitu di kantor. Terima kasih. Kita jeda sekitar 5 menit sampai 10 menit. Setelah jeda panelis Pak Sumaryadi pertama, kemudian Pak Joko Abumanan, lalu Bapak Edison Sipahutan. Urutannya begitu.
Baik, kita beranjak ke bagian kedua, sesi kedua, diskusi antara narasumber dengan panelis. Pertama-tama kita beri kesempatan ke Pak Sumaryadi Sobarna, seorang pensiunan dan juga masih berkarya di bidang ketenaga listrikan. Pensiunan PLN. Silakan Pak Sumaryadi. Baik, terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum Pak Wanhar. Mbak Maradi. Nah, eh, ini luar biasa nih Pak Wanhar, ya bahwa kita rupanya banyak sekali tantangan kelistrikan di remote area. Eh, Tadi saya mencatat kalau nggak salah ada 6 tantangannya. Pertama adalah masalah geografis ya, kita sudah tahu nih semua, dan aksesibilitasnya. Lalu ada infrastruktur dan teknologi. Yang menarik adalah tadi finansial. Lalu ada sosial budaya ditambah keamanan. Di beberapa area kita kan banyak yang masalah keamanan, terutama di Papua. Juga ketersediaan sumber daya lokal serta tantangan keandalan serta apa namanya keandalan dan ke reliability. Nah, Pak Wanhar, dalam pengembangan ini ya kan tadi mengandalkan PLN serta pemerintah penanaman modal. Mungkin bisa dibuka kesempatan seperti skema blended Pak untuk financing. Blended itu apa ya? Jadi atau KPBU. Tujuannya lah untuk menarik investasi swasta dengan insentif pemerintah. Kita tahu kalau sekarang pemerintah sekarang kan sedang mengerjakan banyak program, tapi mungkin penerimaan fiskalnya terbatas. Nah, sehingga percepatan untuk di remote area ini bisa lebih cepat dan juga menggunakan potensi-potensi renewable energy yang ada di remote area. Nah, di beberapa wilayah Pak ya di Kalimantan saya lihat itu bisa dibuat termasuk di di Papua maupun di Nusa Tenggara itu bisa PLTS atau di pakai Bayu dan lain-lain. Kira-kira sejauh mana Pak konsep yang tadi saya sampaikan khususnya untuk pendanaan blended financing. Kemudian yang berikutnya Pak, yang kedua masalah tantangan sosial budaya khususnya keamanan. Beberapa mungkin jika ada program yang sudah dilakukan teman-teman dari SDM, contohnya mungkin PLTS ditambah baterai. Tapi karena keamanannya tidak menjamin bagi kontraktor yang malang sehingga penyelesaiannya menjadi terhambat. Mungkin itu Pak yang dua saja Pak konsep. Yang kedua tuh kira-kira langkahnya seperti apa Pak? Makasih Pak Wanhar. Baik, terima kasih Pak Sumaryadi. Jadi memang pendanaan ini sepertinya tidak yang utama, tapi kalau nggak ada emang nggak bisa ya Pak ya. Nah, jadi memang di strategi RUPTL kita Pak yang 2035, 2034 ini memang Pak Menteri wanti-wanti ke PLN jangan semuanya mau dikerjakan ya, tapi tadi ada keterbatasan pendanaan. Nah, sehingga nanti sudah bagus-bagus RUPTL-nya ya, tapi ternyata realisasinya pembangkit biasanya hanya 50% rata-rata ya Pak. Kemudian apalagi jaringan transmisi gitu ya, hanya sekitar 20% ya. Sehingga Pak Menteri bersama ya, sebetulnya Pak Sumaryadi bersama dengan Kementerian BUMN, bersama dengan Ibu Menteri Keuangan sudah memberikan arahan bahwa untuk pendanaan pembangkit PLN diminimalisir sekecil mungkin ya. Tadi mungkin sudah kami sampaikan tadi sekitar 30% saja ya PLN. PLN pun dalam hal ini sudah
ke subholdingnya ya, NP dan IP. Nah, mungkin yang holdingnya PLN untuk pembangkit tertentu yang memang kurang inilah ya, kurang komersial lah ya, tetap nanti bisa dibangun oleh PLN. Nah, 70%-nya itu diserahkan ke swasta, Pak Sumaryadi. Memang ini banyak juga pendapat ya, khususnya kalau dari SP-nya Serikat Pekerjanya PLN sangat tidak setuju ya, dengan alasan nanti kita didikte, kita bisa sabotase ya oleh swasta. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai juga dengan keputusan MK yang terbaru, Pak Sumaryadi, memang sepanjang ya perizinan, kemudian dispatch-nya nanti masih oleh PLN, itu masih diperbolehkan oleh MK. Nah, ada satu hal yang baru sebetulnya yang menjadikan penguasa negara itu nanti diusahakan ada ya, sekecil apapun ada share-nya dari PLN. Nah, makanya PLN di beberapa kesempatan terakhir ini sudah mencanangkan adanya istilah mandatory partner gitu Pak. Jadi IPP juga kalau bisa masih ada sekian persen itu nanti PLN. Nah, ini dalam rangka tadi pemenuhan penguasaan oleh negara. Nah, sehingga Pak Sumaryadi dengan tadinya tidak banyak mengurus pembangkit, nah PLN bisa lebih fokus untuk mengurusi jaringan transmisi dan jaringan distribusi termasuk LISDES. Nah, kalau kita lihat di RWTL itu sekitar 400 T ya yang kita perlukan untuk masuk ke jaringan ini Pak, termasuk LISDES tadi. Nah, ini memang ada diskusi ya. Tadi seperti Bapak sampaikan, apakah blended finance ya, apakah KPBU. Nah, kami jawab singkat Pak, blended finance kan memang masih agak kurang komersial Pak. Jadi IRR-nya mungkin terlalu rendah ya, nah, sehingga kurang diminati. Kemudian juga kalau KPBU ya, KPBU juga kan nanti akan lebih rumit lagi Pak. Kita pengalaman pembangkit yang di PLTU Batang saja lama sekali ya. Nah, tapi Pak, yang KPBU ini akan kita coba implementasikan di jaringan transmisi Pak, karena memang sekarang kita ada terkoneksi Sumatera ke Jawa. Nah, ini mungkin nanti bisa kita pakai skema KPBU atau PBP ya, sudah ada berminat Kansai Jepang itu ya, dengan METI ya, melalui juga forum ASEC ya, METI dengan Menko Perekonomian kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan skema ini. Nah, tapi untuk skema yang lain, teman-teman PLN masih mengutamakan skema EPC kontraktor Pak. Jadi EPC kontraktor, dan yang terbaru ini seperti yang di 500 KP Sumatera, kita PLN sudah mencoba memulai dengan EPC plus finance. Jadi kontraktornya juga membawa uang Pak. Dia mendapatkan nanti dari lender atau dari pendanaan internasional. Nah, ini juga yang tidak bagus untuk KPBU ya, nanti dengan istilahnya deferred payment tadi Pak, EPC plus finansial. Nah, kemudian juga mungkin bagian yang ketiga, porsinya yang untuk lokal Pak. Mau nggak mau yang lokal ini kan masih ada nanti perusahaan-perusahaan jaringan transmisi kita ya yang masih mampu untuk melaksanakan. Nah, tentu saja porsi ini juga harus disediakan oleh PLN. Nah, jadi 3 bagian ini Pak strateginya mungkin yang akan kita lakukan untuk jaringan transmisi. Nah, tapi kalau untuk kembali ke LISDES Pak, agak sulit ya Pak, memang karena memang dihitung gimana pun komersialnya nggak memenuhi Pak. Apalagi yang sisa-sisa 0,07% ini semuanya sepertinya kurang. Nah, sehingga ya apa yang kami lakukan seperti strategi tadi, kita tetap memaksa PLN untuk memperluas jaringan ya. Kemudian kalau dia terlokalisasi di satu pulau, kita bikin mini grid. Nah, kalau dia di pulau besar juga tapi dia scatter, nanti kita tersebar kita dengan SuperSun. Nah, tapi SuperSun ini Pak, mungkin Bapak juga sudah tahu ya, ini nanti
tidak seperti dulu LTSHI Pak, lampu tenaga surya energi. Kalau dulu kan bukan pelanggan PLN. Nah kalau Supersun ini jadi sudah pelanggan PLN dan kapasitas daya terpasangnya sudah cukup layak Pak, 900 PA minimal. Nah sehingga nanti tidak ada alasan lagi masyarakat mengatakan, oh kami belum mendapatkan akses listrik PLN, oh kami tidak mendapatkan bagian subsidi, oh kami mahal bayar listriknya karena yang non PLN. Nah jadi mereka nanti membayar yang Supersun ini sudah, kalau nanti memang dia tergolong ke masyarakat yang tidak mampu, nanti harganya yang juga yang subsidi, Pak Sumaryadi. Nah, kemudian juga kalau kita lihat seperti Bapak bilang tadi di Sumba, mungkin Pak ya, Sumba Iconic Island itu memang banyak didukung oleh ini Pak, apa namanya itu internasional ya, global. Jadi memang sebetulnya kalau banyak yang tertarik ya, institusi-institusi internasional itu ya cukup berhasil sih Pak di Sumba, di Pulau Sumba itu dengan apa namanya mengharuskan tadi ya 100% EBT ya sebetulnya ya target kita. Nah seperti ada HDR ya sudah mulai dengan yang apa PLTS, nanti ke apa namanya tuh dengan memproduksi hidrogennya nanti digunakan untuk melistriki pada malam hari ya. Tapi memang Pak di daerah-daerah lain masih banyak sekali Pak, masih banyak sekali yang memang harus kita perhatikan sehingga lebih pastinya ya kami sudah membuat roadmap tadi perlu sekitar 50 T Pak yang dibutuhkan. Nah baik nanti melalui mungkin ada sedikit APLN ya, karena gini Pak Menteri, untuk Lisdes APBN Lisdes atau PMN Lisdes nggak boleh pembangkit ya. Ini ada arahan terbaru ya. Ya, kalau APBN ini nggak boleh pembangkit. Nah, yang kecil-kecil tadi, yang holding tadi lah yang harus menyiapkan pendanaannya. Nah, sehingga pemerintah sudah berjanji akan fokus ya mensupport untuk jaringan transisi maupun sampai ke Lisdes. Nah, alhamdulillah Pak Bahlil sudah mengusulkan ke Bu Menteri Keuangan, kami diberikan untuk 2025 ini diberikan 4,8 T ya. Mungkin nanti BPBL-nya 800 T ya, Lisdesnya 3,2 T ya. Kalau BPBL-nya 800 miliar Pak, mohon maaf. Untuk 300.000 rumah tangga, nah, termasuk nanti untuk apa namanya jaringan transmisi ya, kami juga mendapatkan APBN, nanti mungkin kita akan gunakan untuk studi ya. Nah, tapi satu hal mungkin Pak Jarman yang paling tahu nih, Pak Jarman dulu kita pernah APBN ya, kemudian kurang sukses diserahkan ke PLN ya, baik Lisdes maupun jaringan. Nah, ini kita mau balik lagi nih Pak Jarman, balik lagi ke APBN. Nah, tentu saja regulasi yang mendukung ini harus lagi kami perlu buat Pak Jarman. Jadi mungkin ada perpres nanti yang memayungi adanya pengelolaan APBN untuk jaringan transmisi kemudian Lisdes. Nah, tapi apapun yang nanti skemanya Pak Sumaryadi, kita harapkan karena ini sudah menjadi tekadnya Pak Presiden, Pak Menteri ya, mudah-mudahan nanti baik PMN ya, penyertaan modal negara, nanti PLN yang mengelola, kemudian nanti APBN ya. Jadi ini sinergi Pak, tidak saling meniadakan, malah ini nanti saling bersinergi, saling mempercepat elektrifikasi ini Pak. Mungkin itu ya Pak Sumaryadi. Terakhir mungkin tadi keamanan ya Pak ya. Nah ini Pak salah satu hal juga yang kadang-kadang menjadi penghalang Pak di akhir-akhir, udah bulan November belum bisa direalisasikan. Nah ini juga teman-teman kebetulan kalau yang Supersun kemarin itu kan teman dari Dirjen BPTKI ya. Nah yang disupport kami juga kesulitan Pak. Bagaimana memasuki daerah tadi yang masih konflik, masih keamanan nggak terjamin.
Nah, tapi kami tidak ini Pak, kita tidak boleh patah semangat. Ya kita inilah kita geser sedikit itunya ya. Oh, nggak bisa di sini. Tapi nanti tetap kita satu-satu kita petanin itu Pak Sumaryadi. Itu Pak mungkin jawabannya Pak. Baik, makasih Pak Wanhar. Boleh nambah Pak ya? Ini menarik nih. Pertama masalah tadi strategi penggunaan PBN lagi untuk jaringan transmisi. Saya itu setuju Pak, karena transmisi rata-rata kan multi year, sementara PBN kan harus ditutup tahun Ya, anggaran. nanti perpresnya nanti yang itunya skema pendanaannya juga kita minta multi ya sih nanti. Ya. Ya. Terus yang kemudian Pak, pernah nggak Pak untuk di remote area itu yang berbatasan dengan negara, misalkan dengan Sarawak atau Sabah, kan mereka listriknya lebih baik ketimbang di perbatasan. Ada Pak. impor nggak gitu Pak? Ya, daripada bangun itu kan malah kan lebih hemat gitu. Ini salah satu ide aja Pak ya. Kebetulan saya serang lebih ke arah utara Kalimantan Pak, lebih sering, jadi berkomunikasi dengan teman-teman Sarawak dan Sabah Energi. Itu Pak, saya kira tambahannya. Makasih Pak. Ya, tadi sebagaimana kami sampaikan, Pak, ternyata kan Kalimantan ini ya sedikit lebih baik lah dari Papua. Jadi khususnya di Kalimantan Barat, tadi betul yang Bapak sampaikan, sama Kalimantan Tengah, itu banyak Pak dusun-dusunnya yang belum berlistrik PLN ya, karena jaringannya belum tersedia. Nah, sehingga Pak Dirjen juga sudah memberikan arahan Papua, Kalimantan, NTT ini yang harus kita prioritaskan untuk mengejar ya kesetaraannya dengan provinsi-provinsi lain. Nah, itu Pak. Nah, untuk tadi yang Bapak bilang, memang kami kebetulan juga di ini Pak ada forumnya ASEAN Pak, BIM ya, ada regional ininya ASEAN itu ya, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Nah, di forum itu kan memang Sarawak, Pak, Malaysia Sarawaknya itu sudah menagih Pak ke kita. Oh, kami sampai dengan sekarang ngekspor ke Indonesia katanya melalui itu ya Sarawak berhak ke PLN di Kalimantan Barat. Nah, mereka sudah menuntut juga Pak kalau bisa kita mengekspor Pak yang potensi yang ada di Kalimantan bagian utara atau Kalimantan Timur Pak. Ada apa namanya itu Kayan ya, ada apa namanya itu Mentarang gitu Pak. Nah, kebetulan Mentarang itu salah satunya kan dari Sarawak Berhad Pak. Sarawak Berhad dengan lokal kita. Nah, sehingga apabila Pak memang janji kita nih Pak ya di ASEAN itu apabila nanti dimungkinkan ada kelebihan power kita Pak, kita akan ekspor juga Pak ke Malaysia apa namanya Sabah ya, bahkan melalui Sabah nanti ke Sarawak ya, bahkan nanti ke Brunei. Kalau dimungkinkan nanti sudah ada kabelnya Pak ke Palawan Filipina, nanti juga akan kita lakukan ekspor. Nah, tapi sekali lagi Pak, mungkin Pak Sumaryadi masih masih melihat ya, ini masih perlu tadi Pak, masih perlu infrastruktur transmisi Pak kalau kita mau mengekspor. Tapi sudah dimulai ya, sudah dimulai di RWTL juga kita sudah petain. Bahkan kita di RWTL nanti akan dikirim dari Kalimantan ke Jawa, Kalimantan awalnya Kalimantan ke Sulawesi, nanti kalau giliran Sulawesinya yang lebih, Sulawesi mensuplai Kalimantan apa namanya bahkan nanti diteruskan sampai ke Jawa. Nah, jadi ini Pak memang setahu saya ya Pak ya kita masih impor sih Pak ya dari Sarawak, tapi sudah cukup kecil ya, kalau nggak salah 50 tinggal 50 Pak, 50 MB. Nah, karena kenapa Pak? Jadi memang proyek-proyek mungkin dulu zamannya Pak Jarman, proyek EPP1 kita ya, Kalbar 1, Kalbar, iya mungkin Pak Sumas jadi juga tahu ya, Kalbar 1, Kalbar 2 kita Pak masih belum bisa ini selesai, nah sehingga belum lepas Pak kita dari kekurangan listrik di Kalbar ya, apalagi dari Kalbar ke Kalselnya belum nyambung Pak. Nah ini sepertinya PLN sudah meminta kita untuk minta tambah impor, tapi kita sekarang ada arahan Pak Presiden kita harus mandiri Pak, swasembada. Nah ini juga dilema kita Pak, kalau nanti kita minta tambah kita
bisa dimarahin oleh Pak Presiden. Nah, jadi kami pokoknya bertekad ya merencanakan ya RPTL saat ini itu benar-benar ini Pak harus benar-benar rigid ya. Nanti bahkan kita diminta ada kontrak kinerja nih Pak. Mungkin saya bocorin ya. Jangan sampai nanti RPTL-nya itu indah di bukunya aja Pak. Nanti realisasinya kurang, nah sehingga sudah sangat ini ya didetailkan ya. Yang mana PLN nggak mampu serahin ke IPP, PLN harus memulai membangun jaringan Pak. Ini harus Pak. Jangan menunggu demand, jangan menunggu ada pembangkit. Ya, kalau memang dalam perjalanan kita nanti ke depan itu ada potensi yang besar ya seperti Sumatera Jawa itu Pak, ada hydro, ada geothermal, nah itu nanti akan kita kirim ke ini Pak, baik ke Jawa maupun nanti ke Batam Pak. Demikian Pak, mungkin Pak dari saya Pak. Tapi juga untuk kemungkinan nanti kalau blended finance, misalkan nanti PLN merasa digabung dengan pinjaman PLN, kami bangun Risdes juga dimungkinkan Pak. Karena beberapa pendapat dari ini Pak, dari Dirjen Gatrik, Risdes sebetulnya bisa lower cost katanya ya, bisa PLN, tapi PLN masih ragu-ragu Pak. Demikian Pak, nanti. Makasih Pak Wanhar. Jalan Bang Andi, lanjut pasti. Baik Pak Sumaryadi, terima kasih. Sekarang ke panelis kedua, Pak Joko Abumanan. Baik, terima. Apa itu Pak? BEST, Battery Energy Storage. Baterai Bakti Energi Sejahtera. Oh silakan Anak Pak. Ya. usahanya YPK PLN. Oke. Baik, terima kasih Pak Moderator dan selamat sore Pak Wanhar. Kebetulan saya lagi di pameran baterai dan solar PV. Ya, baik, mohon maaf. Baik, terima kasih sekali. Jadi kebetulan sama perkara diri, saya kebetulan di BES punya YPK PLN yang bergerak di biomass. Hari ini kita dikasih target bisa suplai 1 juta ton 1 tahun. Dari 2006 ini udah 9 juta, kita memang masih rendah, tapi PLN menargetkan naik ke 30%. Kira-kira di tahun depan sampai 2027 3 juta. Baik Pak, BES bergerak di bidang biomass. Kemarin kita sudah ketemu dari jumlah diesel yang ada di pulau-pulau 3T, jumlahnya hampir 3.000, dan ditugaskan kepada PLN Batam dan PLN Nusa Daya. PLN Nusa Daya ini adalah PLN Tarakan. Nah, persoalannya memang tersebar kecil-kecil. Diesel ini di remote area, betul, nyala banyak yang hanya 6 jam, seperti Pak Jarman tadi bilang, dan 12 jam. Nah, kami hari ini menawarkan kepada mitra-mitra PLN, anak usaha, cucunya, daripada subholding, yaitu PEB, namanya Pembangkit Energi Batam, dan PLN Nusa Daya, untuk mulai menggunakan syngas Pak. Jadi diesel-dieselnya ini sementara ini minum B40, harus mulai minum sintetik gas dari biomass. Nah, persoalannya mereka khawatir dengan adanya Perpres 12 mengenai harga listrik daripada biomass. Nah, ini saya bilang itu IPP. Kalau kami kan suplai gas, tidak suplai listrik gitu. Karena kalau kami suplai listrik, rantainya panjang, tendernya lama, dan nggak pernah terjadi. Ini mohon maaf. Nah, kami tahun ini target kami dengan PLN Nusa Daya itu untuk 3 pulau terluar dulu. Mohon maaf, kenapa? Karena memang di Halmahera dan juga di Ampana ini Luwu di Sulawesi Tengah. Nah, ini yang sedang kami gagas. Tapi kami mohon maaf Pak, nanti kalau ada pertanyaan dari PLN, loh kan harga listrik untuk biomass 1.300, kalau itu IPP Pak. Kami tidak, kami menyediakan syngasnya lah ya. Jadi biomass siap, dan kita juga punya alat pyrolysis gasification yang sudah teruji. Dan mohon maaf, saya informasi aja, KPP ini Karimun Power Plant, ya, wilayah usaha tersendiri di Karimun, Tanjung Balai Karimun, itu sudah akan beroperasi hybrid system. Syngas ke
internal combustion engine, BES, dan solar PV. Saya pikir itu suatu yang semakin strategik lah. Jadi tidak harus semua berbasis solar PV saja. Ya mohon maaf, solar PV ini punya umur. Kalau biomas, circle ekonominya cukup bagus. Tempat menanam, kayunya tidak dibakar, tapi diserahkan kepada kami. Terima kasih atas Permen SDM nomor 12 2022 yang mana bahwa sampah dan gasification termasuk di dalam biomas. Yang kedua, terbitnya Permen 10, Pak. Ini supaya mendorong kami tetap yakin bahwa tidak harus biomas itu dibakar, tapi bisa juga dibikin gas. Ini terima kasih. Nah, ada pertanyaan yang krusial, ya. Karena kekhawatiran dengan terbitnya Perpres 112 mengenai harga EBT, mereka khawatir. Nah, ini seperti apa? Saya pikir gini, Pak, ini karena akhirnya kayak undur-undur, Pak, maju enggak, mundur enggak, akhirnya tetap membakar HSD lebih aman. Membakar B40 yang harganya hari ini 15.000 per liter dengan ambillah 0,25 SFC-nya. Itu udah cukup mahal kan? Seperti itu. Ini mungkin juga jaga dibedakan karena kalau kita sewa mesin gas atau jual gas dalam 5 tahun, tentu keekonominya berbeda kalau dengan IPP. Ini mungkin saya minta tolong Pak, karena tahun ini insya Allah kita udah dapat MOU untuk 5 lokasi, dan ini di pulau, di remote area, ini kelasnya kecil 500 kW ke bawah, karena dan sudah terbukti IPP yang PGI udah mulai 2017 sampai sekarang, CF-nya di atas 90%, dan continuously di pulau itu bisa melistriki. Ini mohon didorong Pak, karena kalau enggak lebih, ya saya mohon maaf, saya juga orang PLN, lebih baik saya nggak melakukan apa-apa dan 3.100 dieselnya tetap beroperasi walaupun dengan kondisi yang katakanlah sudah rating sama ke downgrade. Ini pertama itu Pak. Nah, yang kedua terus terang seperti yang Bapak katakan, hampir kita tidak melakukan apa-apa. Ya saya bukan apa-apa, di dalam pengadaannya pun sulit, takut ya, karena takut menyalahi dari Perpres, akhirnya mereka nggak berbuat apa-apa. Ini yang mungkin dari saya. Kedua, bagaimana kalau peraturan itu dihibrid? Ya, contoh, ini kebetulan mereka non wilayah usaha PLN, tapi di wilayah usaha sendiri, itu mereka menghibridkan antara gas biomas, kemudian BES dengan solar PV. Ya memang saya bilang ini bisa dikerjasamakan dengan PLN melalui kerjasama wilayah usaha. Karena kalau melalui jual beli nggak bisa, saya bilang begitu Pak. Ini mungkin juga perlu sama-sama lah. Karena kalau kerjasama wilayah usaha kan hanya 5 tahun, resiko buat teman-teman PLN juga tidak terlalu, kriminalisasinya bisa dikurangi seperti itu. Ini sebetulnya kan itu Pak ya, yang Bapak bilang tadi Kalbar 1, Kalbar 2 ya, kita udah bolak-balik dipanggilin gitu Pak. Sampai sekarang, pada pekerjaan itu 2009 setahu saya tindakan kontraknya. Nah, seperti inilah hal-hal yang demikian membuat juga para pihak maju mundur Pak. Ya, jadi ini saya pikir solusi terus terang memang 3.000 ini nggak bergerak jumlah dieselnya, dan kondisinya udah semakin ya kritis ya, rusak sana rusak sini, kejadian kemarin di Kaltara dibakarin ya, seperti itulah. Seperti ini hal-hal yang menurut saya perlu kita solusi bersama. Demikian Pak Wanhar, salam sehat, tetap semangat. Baik, terima kasih. Saya salut nih kalau teman PLN sudah pensiun. Baik, beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Pak Joko Bumanan, saya sangat setuju Pak, saya sangat mendukung. Jadi memang mungkin kalau kita mulai dari biomas ya, biomas ini pertama kita nanti untuk co-firingnya batu bara, bahkan nanti kalau bisa 100% biomas ya. Nah, tadi ada teknologi ini juga yang ini disampaikan Pak Joko, nanti dibikin gas juga ya biomasnya. Nah, ini pilihan-pilihan yang mulai ada ya untuk PLN. Biomas ini sebetulnya tadi betul Bapak bilang kita sudah usahakan biomasa ini masuk kepada
klasifikasi energi primer. Kalau dulu memang belum, Pak. Jadi PMK itu belum mengakomodir ini sehingga agak susah ya, PLN untuk menghargai biomas. Nah, sekarang PMK itu sudah mengakomodir bahwa biomasa ini merupakan salah satu dari energi primer, sama dengan gas ya, LNG, batu bara. Nah, dan melalui Permen 12 ya. Nah, tadi yang Bapak bilang Permen 12 harganya juga sudah ditentukan pemerintah, Pak, Permen SDM 1,2 ya. Betul, Pak. Ya, CIF. 20%, ya, 20% dari harga batu bara. Dan Nah, CIF, Pak. Dan CIF. ya. Nah, hanya gini, Pak. Kami ini kan selalu suka di-challenge oleh internasional ya, apalagi kalau dari Eropa ya, Eropa, UK. Nah, mereka nggak suka, Pak, kalau kita menggunakan biomas, termasuk barusan kemarin kami dengan JICA. Dia sekarang, wah jangan kalau bisa biomas, menggunduli hutan. Nah, dia menawarkan ini, Pak, kalau Jepang itu menawarkan green hydrogen dengan green amonia. Nah, ini yang dia dapatkan dari Australia dan dari Arab. Nah, kayaknya dia mau mengarah-ngarahkan kita, nanti kita banyak-banyak menggunakan itu impor dari mereka, Pak. Saya sudah membaca kemarin. Nah, sehingga memang biomasa ini agak kadang-kadang kurang diminati, Pak, oleh ini ya, investor UK, EU gitu ya, termasuk Jepang. Nah, kalau kita bilang, oh ini nanti kayak kemarin saya sampaikan, Pak, kami ada hutan industrinya akan kami bangun. Jadi kami bukan memotong yang existing, tapi kami menanam ya di lahan-lahan kritis, lahan-lahan yang ada, menanam, kemudian dibuat ininya, schedule-nya, sekian tahun nanam, sekian tahun panen, sekian tahun nanam lagi, nah, sehingga tidak mengganggu atau deforestisasi, tidak menggunduli hutan. Nah, sekali lagi saya sangat mendukung Pak Joko dengan biomas, apalagi sudah dijadikan gas sintetis, sepanjang Pak, sepanjang memang harganya nanti tidak melebihi harga BBM sih Pak, BBM atau BPP setempat. Nah, kalau masih di range-nya itu saya rasa dari Dijen Gatik akan setuju. Nah, masalahnya Pak, dari yang tadi kan ada program kita gasifikasi ya, untuk PLTMG yang menggunakan BBM dipaksa jadi gas, kemudian ada dedieselisasi yang tadi seperti Bapak bilang ada berapa ribu. Nah, Pak, kemarin sudah ada pemenang, sudah ada itu ya, tapi harga, Pak. Nah, sampai terakhir Pak Arifin Tasrif menjabat itu masih dikembalikan ke PLN karena harganya itu memang masih jauh di atas itu ya perpres. Nah, bahkan variasinya dari 26 sampai ke 55, Pak. Nah, yang di atas 35 ini yang memang sepertinya Pak Menteri dulu belum berkenan. Nah, tapi saya nggak tahu sekarang ini kan di tempatnya Pak Habib ini Pak Joko, apakah sudah ada perkembangan untuk mengeksekusi proyek dedieselisasi tadi. Nah, tapi sepanjang memang itu tadi Pak, Bapak bisa membuat harga ini, ya kalau saya bilang antara 25 sampai 35 pasti masih bisa Pak, apalagi kalau dibandingkan ada yang harganya 55, ada yang hampir 60 Pak. Nah, saya rasa ini merupakan peluang yang bagus Pak, apalagi CF-nya bisa 90 gitu ya. Sekarang Pak, ketika pertama kali Pak Menteri ketemu Pak Dirut, itu sudah salam-salaman, tidak ada lagi cerita lama Pak. Tadi ya mungkin yang Bapak maksud cerita lama, menunggu-nunggu bayang-bayang, akhirnya nggak dibangun dan sebagainya. Sekarang kami diminta bikin kontrak kinerja Pak RUPTL ini. Nah, nanti apa sanksinya, apa punishment-nya, saya nggak tahu. Nanti Pak Menteri. Tapi kalau dulu Pak Jarman mungkin juga dari Pak Jarman sudah kami lakukan monitoring evaluasi RUPTL itu Pak, per 3 bulan, kita setiap 3 bulan Pak capek Pak sama PLN, tapi Pak realisasinya ya sebegitu. Nah, mungkin Pak Joko Bumanan udah tahu sendiri permasalahannya. Nah, mudah-mudahan Pak dengan dukungan yang lebih kuat, yang lebih lugas dari kabinet sekarang Pak,
manajemen PLN lebih berani Pak, lebih berani. Termasuk tadi untuk transmisi nanti dimungkinkan akan ada KPBU, ada deferred payment ya. Jadi kita tidak kapok dengan yang di Sumatera, itu bahkan kita akan lanjutkan ya, karena ada dari India Pak, dari apa namanya Idana ya, apa, lupa saya nama perusahaannya itu, perusahaan transmisinya India itu sudah minat, dari Uni Emirat Arab udah minat, dari Cina apalagi. Nah, tapi kalau Jepang nggak mau Pak, deferred payment Jepang nggak mau. Dia bilang dikasih DP 30% nyerah, nggak cukup. Nah itu harapan kita Pak, harapan kita dengan adanya komunikasi yang semakin baik Pak, terbuka, kemudian arahan Pak Presiden ya, kita harus swasembada, harus mandiri ya. Nah, jadi termasuk ini saya mungkin ke Bapak Ibu yang menunggu-nunggu RUPTL, jadi RUPTL itu nggak jauh beda dengan KEN, dengan RUKR ya. Jadi mohon maaf kalau yang benar-benar ekstrim harus COP20 ya. Kita arahan pimpinan ya, nggak apa-apa agak emisi dikit ya, tapi ekonomi kita tumbuh ya, industri kita tumbuh. Nah ini sedikit ini artinya apa? Di RWTL kita nanti mungkin tidak 80-100% EBT ya. Kalau sampai di RUKN yang udah publish itu hanya kita 74 ya, 74% Pak. Kita di 2060 itu 74% hanya EBT. Selebihnya itu masih ada fosil yang kita kombinasikan dengan biomass ya, co-firing, kemudian kita co-firing juga dengan amonia, dengan green hydrogen, dipasang CCS. Bahkan kemarin JK menawarkan katanya kalau masih ada emisinya nanti dengan karbon kredit. Nah, saya bilang kami karbon kredit belum ada di KEN RUKN. Nah mungkin nanti bisa kami diskusikan. Nah jadi sekali lagi Pak Joko, sangat silakan Pak untuk tadi yang sintetik gasnya dari biomass ya. Kemudian juga yang kedua dari hybrid Pak. Hybrid ya mungkin sedikit saya informasikan memang sudah ada ini kita Pak, kesepakatan kita hybrid itu tidak hanya tadi yang EBT sih Pak. Nah, ini mungkin sedikit seperti mulut tambang juga Pak bisa dihybridkan dengan PLTS Pak. Nah ini ininya. Nah termasuk Pak yang tadi Bapak kalau memang benar-benar baterai energy storage system BESS itu juga nanti di Jawa, di Bali nanti sudah akan diimplementasikan Pak ya untuk menggantikan fungsinya PLTGU yang bersifat peaker atau follower Pak. Nah, nanti dicas dulu dari itu pembangkit yang ini ya baseload. Nah, kemudian pada waktu beban puncak. Nah, kalau Bapak juga bisnisnya di BESS yang storage Pak, nah ini juga PLN sudah banyak Pak ininya Pak. Saya bocorin dikit. Banyak yang akan diimplementasikan. Nah, jadi BESS-nya Pak Joko Memana itu silakan mau yang gas sintetis ya, biomass sintetis ya, berupa gas sintetis atau nanti yang hybrid ya, baik dengan solar PV ya maupun dengan nanti pembangkit lain Pak. Dimungkinkan Pak hybrid. Mungkin demikian Pak Joko. Baik, sedikit Pak. Sedikit Pak. Jadi kami berkomitmen sebagai biomass sebagai ekosistem solution Pak ya. Jadi kami selalu sesuai peraturan LHK tentang daerah penyangga, yaitu hanya ada 3, 1 hutan lindung, 2 HTI, dan yang ketiga adalah hutan tanaman masyarakat. Nah, kami bergerak di hutan tanaman masyarakat Pak, jadi mereka kami joint venture-kan untuk KSO penanaman hutan tanaman energi Pak ya, baik Gamal, baik Kaliandra, dan itu kita ikat 20 tahun. Artinya kita harus punya yang namanya asal-usul barang Pak. Jadi kami selalu asal-usul barang yang disetujui oleh dinas LHK setempat Pak. Jadi tidak asal tebang. Ini mohon maklum. Nah, yang kedua, terima kasih Pak. Harga kami
sintetik gas di bawah 2.500 Pak. Saya buka aja. Nanti saya japri pribadi Pak, ya. Kemahalan itu kalau 5.500 Pak. Nggak, ekonominya nggak segitu karena terima kasih udah ada Permen nomor 4 mengenai 1.2 dan CHF. Itu dari saya. Terima kasih. Salam sehat. Saya japri izin Pak ya. Baik, terima kasih Pak Joko. Asal jangan diekspor ya Pak, karena memang beberapa pengembang juga itu kan Sinarmas ya, kita challenge juga, dia malah mau membangun PLTS. Saya bilang, kenapa Anda bangun PLTS di Sumatera, di Kalimantan? Anda kan hutannya banyak, kenapa nggak PLT biomas? Ya, ternyata Pak lebih menarik di Jepang sama Korea Pak, harganya masih masih mahal Pak. Ya kita buat Nah, NKRI Pak. NKRI harga mati bagus, Pak. Bagus Pak. Setuju. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ya. Baik, terima kasih Pak Joko Abumanan. Kita sekarang masuk ke panelis ketiga, Bapak Edison Sipahutar. Beliau juga pensiunan PLN, orang niaga ya. VP, Executive Vice President. Teman saya ini. PLN Pusat. Silakan Pak Edison. Selamat sore Pak Wanhar. Sudah Ya. lama tak Baslu. Dulu kita ngurusin ini terus ya Pak ya. Iya. Pak Wanhar, setelah saya pikir-pikir gini Pak, mengapa rasio elektrifikasi kita ini tidak mencapai 100% dari zaman kita dulu merencanakan sampai sekarang, bahkan mundur lagi ke 2029. Ya. Saya berpendapat begini Pak, karena rasio elektrifikasi kita adalah perbandingan antara rumah tangga berlistrik dibandingkan dengan total rumah tangga, kan gitu ya Pak ya? Ya, Nah, betul. total rumah tangga kita itu didapat dari jumlah penduduk yang mungkin kita rata-rata katakan dengan 4 orang per 1 rumah tangga, kan gitu kira-kira Pak. Ya. Nah, padahal pertambahan penduduk akan bertambah-tambah Pak. Nah, kalau pertambahan penduduknya bertambah, sementara rumah juga akan bertambah, tentu saja ini bersifat dinamis gitu ya, bergerak gitu ya Pak. Sehingga untuk mencapai 100% itu menurut pemikiran saya pasti akan selalu ada adjustment Pak. Karena sifatnya dinamis. Nah, dari paparan Bapak tadi, saya melihat bahwa Papua itu hampir 4.000 desa yang belum berlistrik, Pak. Sementara secara nasional itu 5.821 yang belum berlistrik. Artinya 80% secara nasional ada di Papua. Nah, kita paham bahwa geografis di sana bersifat scatter, ya Pak, tersebar. Di pegunungan sulit kita untuk melistriki, apalagi kalau sifatnya pasang PLTD ya gitu Pak. Nah mungkin Pak, untuk mencapai ini saya belum bicara rumah tangganya, tapi masih desanya gitu ya Pak ya, yang 4.000-an lebih itu. Nah, tentu saja DJK dalam hal ini pemerintah sudah punya strategi. Kalau saya baca di paparan Bapak, memang sudah ada konsep PLTS mikro gitu ya Pak ya. Kemudian saya lihat ada konsep SPEL gitu ya Pak ya, sama supersin gitu ya. Nah, strategi ini dalam mengimplementasikan sehingga mencapai desa mencapai 100% khususnya di Papua Pak, tentu saja membutuhkan pendanaan yang besar karena Pak tadi kita sudah lihat bukan hal yang mudah untuk memenuhi itu. Nah mungkin strategi dari pemerintah untuk memenuhi ini langkah-langkah apa yang harus dilakukan Pak, sehingga keadilan kelistrikan itu sampai ke Papua, sehingga desa-desanya sudah berlistrik 100% dalam 5 tahun mendatang. Mungkin itu Pak strateginya Pak. Saya mau tanya kira-kira Baik. pemerintah. Terima kasih Pak Edison. Makanya tadi saya dari awal saya nggak terlalu menutup-nutup. Kita pernah punya target 2020 dulu Pak. Pak Jarod masih betul, Pak. Punya target saya 2024. masih ada di situ Pak. Nah sekarang 2029. Tapi gini Pak, saya rasa definisi itu nggak salah ya. Tapi apakah kita bisa mencapai 100? Saya rasa juga itu kan nggak mungkin Pak. Karena tadi berkembang. Tapi ada standar atau ukuran ya, mungkin kalau udah
99,9 itu Pak, itu udah cukup lah. Tapi 99,9-nya ini harus dari PLN Pak. Nah masalahnya kita masih kalau yang PLN itu 98. Nah 2% ini Pak besar sih Pak kalau kita lihat daerahnya itu di Indonesia bagian timur atau di daerah-daerah terluar. Nah 2% itu sangat-sangat signifikan kalau di luar Jawa Bali atau daerah remote. Nah sehingga kalau menurut saya nggak apa-apa Pak, nggak kita rubah itunya. Ya memang nanti ya namanya rumah tangga kan meninggal juga bapak ibu kan tetap rumah tangga tetap ada rumah tangga dihitung kan, tapi nanti menikah yang anaknya nambah, menikah lagi anaknya nambah. Nah jadi memang nggak harus 100% Pak, tapi itu bahasa kitanya Pak. Artinya itu bahasa kitanya itu tidak ada lagi rumah tangga yang tidak ada akses listrik. Nah saya setuju tadi memang yang di Papua ini Pak, memang kita harus prioritas. Sebenarnya nggak hanya Papua Pak, Papua tadi Kalimantan Barat, Tengah, NTT ini juga harus kita kejar. Nah tadi udah kami sampaikan Pak Presiden sudah setuju Pak, dusun-dusun yang belum berlistrik ini harus kita perhatikan dan harus kita support. Nah kita lihat saja Pak nanti Pak, apakah nggak tahu saya ya, saya hanya berandai-andai saja. Apakah ada dana dari Danantara nanti untuk transisi, untuk GGI, dan sebagainya. Nah kita nggak tahu kalau memang pemerintah menghendaki dan sangat berpihak, sangat ingin memberikan keadilan bagi masyarakat, itu bisa saja terjadi. Nah, di samping harus prioritas, strategi kami tadi kan Super Sun, Pak. Dengan Super Sun ini tidak hanya kapasitasnya layak, tapi dia menjadi pelanggan PLN, Pak. Bukan hanya yang dulu kayak dulu standalone PLTS. Nah, artinya apa? PLN berkewajiban memaintain, nanti masyarakat juga berkewajiban membayar. Nah, tapi tentu saja bayarnya udah dengan harga yang subsidi, Pak. Dengan harga yang subsidi, tidak dengan harga yang BPP-nya di setempat yang mungkin mahal. Nah, kan kalau yang subsidi, Pak, dari Sabang sampai Merauke kan sama kan, Pak Edison? Nah, ini yang mungkin yang akan menjadi cita-cita kita. Nah, sehingga nanti ada azas keadilan itu, mereka ada akses listrik, bayarnya juga sama dengan orang yang di Jakarta. Ya, kalau dia nggak tahu, saya di Jakarta masih ada nggak orang yang subsidi ya? Masih ya. Nah, kami juga Pak melihat dari realisasi BPBL Pak, sebetulnya angka yang 0,07% tadi, kalau kita pakai yang nasional tadi, itu ternyata Pak, tidak hanya Indonesia bagian timur Pak. Kalau kita lihat Pak, ternyata di Jawa Timur yang besar Pak. Nah ini ada datanya nih. Jawa Timur itu Pak, 18.000, 20.000, terakhir kemarin 26.000. Nah, artinya apa? Masyarakat yang nggak mampu itu bukan hanya di 3T sih Pak. Nah ini yang orang-orang yang listriknya nyalur dari tetangga ya, ini yang kita sisir juga Pak, dibantu oleh tenaga ahlinya anggota DPR dan dibantu juga oleh Pemda Pak, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Nah jadi justru kenapa kami nggak memilih dia harus Indonesia bagian timur? Karena itu tadi di Indonesia bagian timur jaringannya belum ada Pak, mau merealisasikan Super Sun juga nggak bisa. Nah, daripada dana ini nganggur kan, ada rumah tangga yang belum mendapatkan akses. Nah, ini juga kami realisasikan di sini, Pak. Nah, tapi saya sepakat dari Pak, memang mungkin nggak akan 100, tapi bahasa kitanya harus 100, Pak, biar semangat, Pak. Dan pemerintah saat ini sudah sangat pro ya. PLN juga sudah sangat menyadari, mudah-mudahan ada perubahan, ada percepatan, Pak. Dan Pak Edison mungkin masih kami perlukan Pak saran kritiknya Pak, kalau bersedia nanti dalam ini Pak pelaksanaan kami. Mungkin itu tadi nggak ada pertanyaan yang signifikan tadi ya Pak Edison ya. Strateginya ya, Pak, hanya strategi ke Papua ya, aja gitu. Masih seperti itu. Tapi yang berkembang saat ini memang skema pendanaan. Tadi Pak Sumaryadi juga nyampaikan kenapa nggak yang blended finance, kenapa nggak KPBU. Nah ini kalau nanti memang
dimungkinkan ya, aturan juga membolehkan, ya kenapa tidak sih Pak Edison? Mungkin demikian Pak dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Clear, Pak Wanhar. Saya berterima kasih atas jawaban dan respon beberapa strategi terhadap di Papua. Jadi ternyata memang kelebihan dana karena kita mau implementasikan di sana sulit, ternyata di Jawa Timur pun masih perlu juga, terutama yang leverage ya Pak ya, yang ambil dari tetangga harus kita listrikin. Ya ternyata memang salah satu strategi pemerintah juga BPBL itu adalah upaya salah satu untuk membantu masyarakat tidak mampu, listriknya sudah ada tapi dia tidak berlistrik. Nah, itu lebih ironis lagi kan Pak, dia di tengah kota gitu ya. Saya pikir inline sudah program pemerintah ini Pak untuk melistriki masyarakat, desa-desa. Memang di Papua dengan scatter itu mungkin tantangan tersendiri yang mungkin perlu ide-ide berlian bagaimana supaya di sana untuk lebih bisa kita terobos. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Wanhar. Baik, terima kasih Pak Edison. Baik, terima kasih Pak Edison. Kita istirahat sejenak lagi. Kemudian kita setelah istirahat masuk ke bagian ketiga, tanya jawab terbuka antara narasumber dengan partisipan semua. Lebih dianjurkan untuk menanyakan langsung secara lisan dibanding apa yang sudah ditulis di kolom chat Zoom ini. Kita istirahat dulu ya, 5 menit. Silakan operator putar video break.